فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adik-adik yang Masya Allah, Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian anak muslim cerdas beramal saleh. Nah ini Alhamdulillah, meskipun yang datangnya lebih sedikit karena hujan, ada beberapa teman yang berhalangan hadir karena di daerahnya hujan, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap mencari ilmu, insya Allah. Nah adik-adik sekalian dan bunda-bunda, hari ini kajian anak muslim kita mengusung tema tentang, ada yang tahu judulnya apa? Kajian kali ini temanya apa ya? Ada pintu surga kata Naswa. Nah adik-adik yang di belakang, Yasmin mau ke depan ke Yasmin? Sama ini yang pakai kerudung hitam, mau pindah ke depan ke sayang? Gak ya? Oh iya, bunda-bundanya juga boleh ke depan aja, biar tidak berjarak ya. Boleh maju satu satu lagi aja. Oke, Alhamdulillah, tema kajian kita hari ini judulnya adalah pintu-pintu surga di sekitar kita. Nah, Masya Allah, kenapa ya temanya itu pintu-pintu surga di sekitar kita? Nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita yang Masya Allah sangat sayang sekali terhadap anak-anak, adalah Kak Caca. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau kajian anak muslim kita biasanya ada read aloud, membaca nyari buku. Nah kali ini yang akan membacakan bukunya adalah Kak Uwi ya. Tapi sebelum itu, mari kita buka kajian anak muslim kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak berlama-lama lagi, mari kita panggilkan Kak Uwi. Tapi sebelum ke Kak Uwi, Kakak Karina punya door prize. Mau? Semangat sekali. Oke, akan semangat sekali. Oke. Apa ya? Kita kan kajian anak muslim sudah berapa episode? Sudah 10 episode. Berarti sudah selama 10 bulan. Ada gak ya adik-adik di sini atau bunda-bundanya juga boleh yang
bisa menyebutkan 3 tema aja dari kajian anak muslim? 3 saja, 3 tema. Temanya yang kemarin-kemarin apa ya? Boleh adik-adik ditemani oleh bundanya atau minta contekan ke bundanya juga boleh. Silahkan ke depan. Laki-laki 1, perempuan 1. Oke, Rafiski, tema kajian anak yang Rizky ingat apa saja? Aku dan gadget, betul, betul. Lupa. Padahal kalau bisa 3 dikasih hadiahnya 3, karena 1 bisanya berarti apa? Nggak tahu. Oke, kasih hadiahnya 1 aja deh, karena jawabnya juga 1. Masya Allah. Nih, terima kasih. Ya, sini siapa perempuannya? Apa? Coba Najwa sini. Rasulullah idolaku. Apalagi ya? Apapun dibantu bunda. Pintu surga di sekitar kita. Ada lagi gak? Dua aja? Oke, berarti 2 hadiahnya. Masya Allah. Oke, terima kasih adik-adik yang salih dan salihah. Tinggal sholat. Aku sayang Allah dan jangan tinggal sholat. Berarti berapa itu? Tapi jangan tinggal sholat gak ada, masih mirip. Apa ya? Sini coba tanya. Yang betul baru 1. Apa lagi? Ada gak? Ku jaga. Atar 2, Teh Caca. Udah, atar 2. Oke, nanti door prize-nya akan ada lagi ya. Yang belum kebagian, tenang, masih banyak sekali 1 kantong Indomaret. Satu kantong hadiahnya juga. Jadi semuanya pasti kebagian. Maka dari itu adik-adik harus fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh Kak Uwi dan Kak Caca. Oke, kita panggil bersama-sama Kak Uwi untuk membacakannya nih. Silahkan Kak Uwi. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar
Mason yang rambutnya berwarna kuning. Hari ini ada murid baru di kelas. Oh salah, Mason itu yang berwarna hitam. Ya, rambutnya yang berwarna hitam. Yang murid baru yang rambutnya berwarna kuning. Murid baru namanya Thomas. Dia tampak sedih. Kenapa ya? Thomas tidak banyak bicara. Anak-anak bermain di taman, tapi Thomas hanya berdiri di pinggir taman. Jadi, kebaikan apa yang bisa dilakukan Mason? Apa ayo yang bisa kan? Dapat door prize nih. Sini. Jadi, nih atas sini. Ayo sini lagi. Nah, jadi kebaikan apa yang bisa dilakukan Mason? Ya kan sendiri nih di taman. Jadi Mason harus apa? Berbuat baik kepada teman. Ya betul. Boleh dikasih lagi? Kak Caca. Yang beda. Ya boleh. Nah, di sini ada siapa lagi nih? Ini Ayla. Dia suka sekali dinosaurus. Siapa yang suka dinosaurus? Ya, Rizky yang suka dinosaurus. Hari ini Ayla pergi ke museum dinosaurus. Dia pergi bersama temannya, Stephen. Oh, Ayla tidak sabar mendengar auman T-Rex. Tapi Stephen sangat takut. Kebaikan apa yang bisa dilakukan Ayla? Siapa yang tahu? Rizky mau jawab? Boleh, sini. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Ayla kepada siapa ini namanya Stephen? Ayla baik kepada Stephen karena dia membantu Stephen supaya tidak takut lagi. Isi mau apa? Ambil saja. Nah, sekarang satu lagi ya, kamu bacakannya. Ini ada Alfie. Dia punya hamster baru. Di rumahnya siapa yang punya hamster?
selanjutnya kita akan mendengarkan materi kajian yang akan disampaikan oleh Kakak Caca. Silahkan Kak Caca. Anak solih? Masya Allah. Sudah siap? Duduk rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan bersama-sama kepada Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas kebaikannya, atas kasih sayangnya, Allah beri kesempatan untuk kita bisa bangun di pagi hari ini. Itu nikmat yang sangat besar. Ya, ucapkan apa? Alhamdulillah. Atas kasih sayang Allah juga, hari ini Allah berikan kita kesehatan. Ada yang sedang sakit? Ada? Laki-laki ada yang sedang sakit? Tidak, semuanya sehat. Perempuan ada yang sedang sakit? Tidak. Nah, itu adalah salah satu bukti kasih sayang Allah kepada kita semua. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik apa kabar hari ini? Baik, itu aja. Baik, sehat gitu aja. Coba ulangi lagi adik-adik apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Tapi kurang semangat. Oke, coba sekali lagi ya. Kak Caca mau dengar lagi sekali lagi ya. Ulangi ya, 1, 2, 3. Adik-adik apa kabar hari ini? Masya Allah, terdengar alhamdulillah suaranya sama Kak Caca ya. Meskipun hari ini qadarullah teman-temannya tidak terlalu banyak, tapi tidak apa-apa. Tidak mengurangi semangatnya teman-teman dan tidak mengurangi semangatnya Kak Caca juga ya. Insya Allah hari ini Kak Caca akan bercerita tentang pintu-pintu surga di sekitar kita. Ada yang melihat pintu surga di sekitar kita? Boleh berkeliling. Ada juga pintu masjid ya? Iya betul tuh. Ada pintu masjidnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pintu masjid. Kira-kira kalau pintu-pintu surga ada berapa yang di sekitar kita ya? Masya Allah. Oke, kita akan bercerita hari ini ya. Oke, sebelumnya Kak Caca sudah ingatkan terus, Kak Caca sudah ceritakan terus bahwa kita itu adalah manusia ciptaan Allah. Siapa yang masih ingat untuk apakah manusia diciptakan? Untuk beribadah. Kakak siapa namanya? Kakak Ratu. Boleh ambil lagi hadiahnya? Hari ini nah keuntungannya karena pesertanya hanya sedikit, jadi hadiahnya banyak ya. Jadi tidak boleh sedih, meskipun sedikit tapi hadiahnya banyak. Jadi semangat ya. Oke, Masya Allah, terima kasih Kakak Ratu hebat. Oke, jadi betul seperti Kak Ratu bilang bahwa manusia itu Allah ciptakan untuk beribadah. Coba siapa yang tadi sebelum kesini sudah sholat dulu? Sholat apa? Tadi sebelum mau ke ini sholat duhur. Siapa yang sudah sholat duhur di rumah? Sudah semuanya? Masya Allah, Kak Caca senang sekali mendengarnya. Adik juga sudah? Sudah, Masya Allah. Alhamdulillah, berarti kita sudah menunaikan salah satu tugas Allah, yaitu melaksanakan sholat. Teman-teman semuanya hebat. Oke, Masya Allah. Nah, selanjutnya
Lalu setelah kita beribadah nih teman-teman, kan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Lalu apa sih yang kita dapat kalau kita sudah beribadah kepada Allah? Kalau dapat pahala, terus dapat apa lagi? Dapat apa? Dapat kebaikan, dapat apa lagi? Apa lagi? Dapat coklat, dapat gak? Bisa jadi loh, bisa jadi misalnya nih teman-teman sudah melaksanakan perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua. Misalnya teman-teman mengikuti perintah orang tua, kata orang tua, tolong belikan ikan, nanti mama beli coklat. Nah, itu juga salah satu balasannya ya. Iya, itu adalah nanti sakit giginya jangan banyak-banyak ya. Jadi itu juga adalah hadiah yang Allah berikan melalui bunda, melalui mama ya. Tapi ada satu hadiah yang hanya bisa Allah berikan. Apakah itu? Kakak Eja ya. S U R G A. Apa itu? Coba ucapkan bersama-sama. Surga. Jadi kita sudah capek nih. Beribadah itu capek gak sih? Capek gak beribadah? Capek, ya capek kok. Banyak sekali godaan yang Allah berikan. Ya Allah, banyak sekali godaan yang kita dapatkan. Ya, maka dari itu, karena susah, karena capek, karena males banget bawaannya, makanya sama Allah diberikan hadiah yang luar biasa. Hadiahnya adalah surga, yang dimana di surga itu apa yang kita miliki itu kekal abadi. Ya. Siapa yang di rumahnya punya mobil? Ada? Yang di rumahnya punya motor? Ada? Yang di rumahnya punya baju yang bagus? Ada? Yang di rumahnya punya sepatu yang bagus? Ada? Atau siapa yang di rumahnya punya uang yang banyak? Iya, Masya Allah, banyak sekali ya yang Allah titipkan untuk kita ketika di dunia ya. Tapi teman-teman ingat, itu hanya sementara. Makanya ketika kita diberi kesenangan di dunia, jangan senang dulu, tunggu dulu. Ada kesenangan yang lebih luar biasa, yaitu di surga. Karena di surga itu semuanya kekal abadi, tidak akan hilang, tidak akan rusak, tidak akan diambil orang. Karena semuanya akan menjadi milik kita dan kekal abadi. Siapa yang mau ke surga? Siapa yang mau masuk surga? Kurang semangat. Siapa yang mau masuk sumur? Mau masuk sumur? Aduh, hati-hati. Masya Allah. Insya Allah kita berdoa semoga kita semua Allah kumpulkan di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, lalu gimana ya supaya kita tahu gimana ya caranya untuk mencari pintu-pintu surga? Apakah kita harus berkeliling-keliling dunia mencari pintu surga? Bagaimana bentuknya pintu surga? Ada yang tahu? Tidak tahu. Apakah aku harus naik pesawat dulu ke luar negeri untuk mencari pintu surga? Tidak perlu teman-teman. Karena tanpa kita sadari sebenarnya pintu surga itu dekat, ada di sekitar kita. Ada loh, teman-teman pernah lihat gak? Enggak ya? Makanya hari ini Kak Caca mau cerita apa aja ya pintu-pintu surga yang sebenarnya dekat dengan kita, tapi kita tidak menyadarinya. Oke, yang pertama boleh dicatat ya teman-teman. Yang pertama adalah memperbanyak ibadah dan beramal solih. Pintu surga itu ada dalam ibadah kita teman-teman. Tidak terlihat ya, tapi sebetulnya ada. Jadi pintu surga itu bukan pintu yang seperti itu, bukan. Ya, salah satunya adalah ibadah kita. Dan kata Allah, maksimalkan dulu ibadah yang wajib. Contohnya apa saja ibadah yang wajib? Bisa menyebutkan sholat, puasa, zakat, betul? Oke, ada dalam 5 rukun Islam. Oke, Kak Caca punya tantangan. Siapa yang mau dapat hadiah? Boleh angkat tangan. Boleh Kak Caca sini? Teh Caca yang ini teh.
Oke, coba sebutkan ada berapa jumlah rukun Islam? Syahadat, salat, zakat, puasa, naik haji. Masya Allah, barakallahu fikum. Boleh diberi hadiah kami, boleh beli sendiri. Masya Allah, betul. Namanya kakak siapa tadi? Kak Cucu belum tanya. Siapa namanya, ada yang tahu kan? Belum kenalan. Siapa namanya? Oh, Dea. Masya Allah, terima kasih dia sudah memberitahu. Kata Dea, katanya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadat. 2, iya, ada iman. Nah, kata Allah maksimalkan dulu ibadah yang wajib. Siapa di sini yang sholatnya sudah full 5 waktu? Belum? Sudah hebat. Ada yang belum juga? Ada yang sudah? Ada yang belum? Tidak apa-apa. Kita belajar bersama-sama. Iya, ya, itu teman-teman. Nah, juga kata Allah, agar kita mendapatkan pintu surga, sholat kita harus baik dan benar. Apa saja? 1, sebelum sholat wudunya harus betul. 2, gerakan sholatnya harus betul. 3, bacaan sholatnya harus betul. 4, sholatnya harus full. Ada nggak yang sholatnya suka dirangkum? Tahu nggak dirangkum? Misalnya nih ya, kita sholat Bismillahirrahmanirrahim, karena cepat-cepat nih. Allahu Akbar, Allahu At-tahiyatul mubarak. Ada. Kak Caca pernah lihat soalnya anak-anak suka seperti itu, ada yang tunjuk-tunjuk. Siapa yang baru aja takbiratul ihram terus tiba-tiba langsung sujud? Ada yang seperti itu? Ada. Atau misalnya lama banget dari awal harusnya 4 rakaat, aku ringkas aja jadi 1 rakaat. Ada yang kayak gitu. Nah, dulu ya teman-teman, dulu waktu zamannya Rasulullah, waktu zaman Nabi itu melihat ada orang yang sholatnya tergesa-gesa, sholatnya berburu-buru. Jadi Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu tidak suka dengan orang yang sholatnya cepat. Allahu Akbar, apalagi dirangkum kayak tadi ya, tiba-tiba aduh, tidak apa-apa. Oke, apalagi kalau yang sholatnya dirangkum ya, baru aja takbir sudah sujud lagi ya. Jadi dulu itu kata Rasulullah itu tidak suka dengan orang yang sholatnya seperti burung yang sedang mematok makanannya. Ya, pernah lihat burung makan? Ya, kayak gitu. Rasulullah tidak suka dengan orang yang sholat seperti itu. Hingga ke depan. Rasulullah melihat orang yang sholatnya cepat seperti itu. Allah Akbar, gak tahu bacanya baca apa. Ya, setelah selesai sholat, Rasulullah langsung bilang apa coba? Ulangi sholatnya. Tanya apa? Ulangi, karena cepat seperti itu bisa menyebabkan batal, teman-teman. Ya, jadi siapa di sini yang sholatnya suka cepat-cepat? Mau dikejar apa sih? Cepet-cepet sholatnya dikejar apa sih? Ya, jadi mulai nanti pelan-pelan saja. Ya, coba teman-teman, ketika bertemu dengan orang penting misalnya, ketika berbicara dengan guru, berbicara dengan Pak Presiden misalkan ya, teman-teman diberikan kesempatan bertemu dengan Pak Presiden. Kira-kira mengucapkan kata-katanya hati-hati atau cepat? Misalnya gini, aku ketemu Pak Presiden, Assalamualaikum Pak Presiden. Kira-kira Pak Presiden paham nggak apa yang kita ucapkan? Tidak. Pokoknya setiap kita bertemu dengan orang penting, biasanya kita suka menampilkan diri yang terbaik, pribadi yang terbaik. Misalnya, aku bertemu dengan guru, aku harus sopan, kata-kata aku harus baik, harus pelan, tidak ada kata-kata kasar. Seperti itu, ya. Sama, apalagi dengan Allah. Tuhan kita yaitu lebih penting dari siapapun, tidak ada yang lebih penting dari Allah. Makanya kalau sholat kan kita sedang bertemu dengan Allah, sedang berbicara dengan Allah, tidak perlu cepat-cepat, pelan-pelan saja ya. Karena kembali lagi ke awal, manusia diciptakan untuk beribadah. Tugas utama kita di dunia adalah untuk beribadah.
tujuan utamanya adalah sholat. Yang paling penting adalah sholat. Sholat yang paling penting. Makanya kalau teman-teman sedang berkegiatan, sudah terdengar waktu azan, ya faktanya ya teman-teman, ketika kita melihat, ketika kita berkegiatan, ketika mendengar suara azan, apa yang dilakukan? Tunggu dulu ya, tunggu dulu sebentar lagi tanggung acaranya, gitu kan? Ya, biasanya tunggu dulu ya, ini sedikit lagi, sholatnya nanti aja. Padahal yang paling penting itu adalah sholat. Sholat itu yang utama. Pekerjaan itu hanya hiasannya teman-teman, ya, hanya hiasannya. Tapi karena kita sudah terlalu terlena dengan dunia, kita terlalu suka dengan dunia, jadi kita menganggap tugas dunia itu lebih penting. Dan ibadah seperti sholat seperti itu karena kita merasa Allah mah baik, Allah mah maha pengampun, ya udah nggak apa-apa, sholatnya akhir waktu aja, boleh nggak kayak gitu? Teman-teman tahu nggak? Ada misalnya teman-teman merasa yang penting aku sholat meskipun akhir waktu, yang penting aku sholat. Tapi sebenarnya beda pahalanya loh teman-teman. Sholat orang yang sholatnya awal waktu dengan orang yang sholatnya akhir waktu itu pahalanya berbeda. Meskipun insya Allah keduanya masuk surga, tapi derajatnya berbeda. Surganya juga berbeda. Ya, misalnya nih teman-teman ditempatkan di hotel, ada hotel bintang 1, 2, 3, 4, 5. Hotel bintang 1 mah sangat kotor, tapi nyaman sih, tapi kurang bersih. Terus ke hotel yang bintang 2 itu mah nyaman kasurnya, tapi tidak ada lemarinya. Hotel bintang 3 ada lemarinya, ada kasurnya, tapi tidak ada kolam renangnya. Hotel bintang 4 ada kasurnya, ada lemarinya, ada kolam renangnya, tapi tidak ada makanan di dalamnya. Nah, lalu hotel bintang 5 semuanya ada di situ. Kita mau mainan, mau makanan, mau berenang, mau ke tempat tidur yang empuk, itu semuanya ada di hotel bintang 5. Kira-kira teman-teman mau milih hotel bintang berapa? Mau 5, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4? Hotel bintang 5 karena lebih lengkap lagi. Sama surga juga ya. Kalau teman-teman mau berada di surga paling bagus, surga paling derajat yang paling tinggi, sholatnya harus lebih awal ya. Oke, alhamdulillah. Coba selanjutnya, nah juga selain kita sholat tepat waktu, ada satu cara agar beribadah kita, bisa sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, itu pahalanya plus, pahalanya banyak. Gimana caranya? Supaya sholat kita yang awalnya pahalanya 10 jadi 200. Mau nggak? Mau nggak? Yang awalnya pahala kita, pahala puasanya cuma 10 jadi 100. Mau nggak? Caranya boleh dicatat ya. Jadi caranya supaya pahala yang kita dapatkan lebih banyak dari seharusnya adalah 1, mengajak orang lain. Apa? Mengajak orang lain. Jadi kita itu jangan hanya cukup, jangan sudah merasa cukup jika disimpan sendirian saja teman-teman. Aku sudah punya banyak pahala, ya udah buat sendiri aja. Tidak cukup teman-teman, tambah lagi pahalanya. Pokoknya jangan merasa cukup dengan pahala yang sudah kita dapatkan, ya. Karena kita tidak tahu amalan mana yang mendapatkan pahala dari Allah. Belum tentu loh kita sholatnya khusyuk dapat pahala, belum tentu. Siapa tahu ketika kita sholat karena sholatnya tidak ikhlas, tidak dapat pahala dari Allah. Makanya kita harus maksimal mungkin melakukan apapun, cara yang baik agar Allah bisa memberikan pahalanya untuk kita. Nah tadi salah satunya adalah agar kita mendapatkan pahala ekstra dari Allah, pahala tambahan dari Allah, yaitu mengajak orang lain ketika sholat. Jangan sendirian. Misalnya nih Teteh Alila sama Teteh Alisa kan serumah, adik dan kakak, misalnya adik dan kakak ya. Kakak sudah bangun subuh untuk sholat subuh, kakak sholat aja sendirian. Seharusnya dibangunkan adiknya agar sholat bersama. Terus misalnya ngaji, aku mau ngaji di musola, misalnya musola yang dekat rumah. Jangan sendirian, ajak temannya di
tuh teman-temannya yang dekat dengan rumahnya dipanggil. Ya, dari satu teman kita dapat berapa pahala, ditambahkan pahalanya semakin banyak yang kita semakin banyak orang yang kita ajak dalam kebaikan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Jadi siap mendapat pahala yang banyak dari Allah biar kita masuk surga yang paling tinggi derajatnya. Siap? Siap? Oke. Selanjutnya ada yang kedua. Tadi apa? Mengajak orang lain. Cara kedua agar kita dapat pahala ekstra, pahala tambahan dari Allah adalah kemas ibadah dengan baik. Apa dikemas? Emangnya permen? Dikasih plastik gitu, sholatnya sampai diplastikin gitu? Bukan ya. Dikemas itu maksudnya, jadi maksudnya itu kita sudah mempersiapkan misalkan untuk sholat. Sebelum sholat kita sudah menyiapkan mukena yang wangi, sajadah yang wangi, baju yang bersih. Dan itu adalah salah satu cara mengemas ibadah. Jadi bukan sholatnya pakai plastik ya, bukan sholatnya pakai plastik, tapi kita sudah siap-siap sholat dengan tempat yang baik, alat-alat sholat yang paling baik ya. Terus juga misalnya untuk sedekah, kita sudah siapkan uang misalnya ya. Kita biasanya sedekah ketika bertemu dengan orang yang membutuhkan, kita mencari uang di dalam dompet, cari uang di dompet. Biasanya yang dikasihkan ke orang lain adalah uang paling jelek di dalam dompet, betul nggak? Biasanya cari uang yang paling lecek, gitu nggak? Yang kita temukan biasanya kayak gitu ya teman-teman. Tapi, nah gimana nih caranya supaya pahala sedekah kita banyak? Kita kasih uang paling bagus di dalam dompet kita. Jadi cari uang mana nih? Uang yang paling rapi, paling bagus, yang tidak ada sobekannya, yang tidak kusut. Nah itu yang diberikan, yang terbaik. Lebih baik lagi kalau kita sudah menyiapkan uang khusus untuk sedekah. Jadi bukan asal mencari dalam dompet, tapi memang kita sudah siapkan. Ya, oke paham? Jadi maksudnya mengemas itu adalah mempersiapkan. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua, pintu-pintu surga di sekitar kita. Yang kedua adalah, tadi yang pertama apa? Yang pertama apa? Bukan. Yang pertama memperbanyak beribadah. Tadi kayak katanya lakukan dulu yang wajib baru sunnahnya ya. Selanjutnya yang kedua adalah sayang ibu dan ayah. Ada ibunya di sini? Ada. Ya, ada yang ibunya ke pasar dulu ya. Dulu ya. Iya, sayang nggak sama ibu? Sayang nggak? Coba, gimana cara teman-teman menunjukkan kalau teman-teman itu sayang sama ibu? Ada yang berani ke depan yang belum dapat hadiah lagi? Boleh ke depan teteh? Pokoknya kakak pastikan hari ini semuanya pulang bawa hadiah ya. Jadi yang belum dapat hadiah harus berani ke depan. Namanya siapa? Elvira. Ya? Elvira. Oke, kakak mau tanya, gimana cara Elvira nunjukin kalau Elvira itu sayang sama bunda? Berbakti pada orang tua. Caranya salah satunya ngapain? Oh iya, salah satunya adalah bantuin ibu beliin sesuatu. Kalau disuruh berarti mengikuti ibu ya. Masya Allah, hebat. Barakallahu fiik. Kakak boleh ambil hadiahnya? Iya, jadi salah satunya adalah mengikuti perintah ibu tanpa tapi dan tanpa males. Siapa yang suka gitu? Males ke bawah. Siapa yang suka gitu? Aku atau di bundanya. Boleh, aku akan melaksanakan perintah bunda, tapi dengan syarat: 1, aku diberi hadiah; 2, dikasih uang jajan; 3, warungnya yang dekat aja. Ada ya kayak gitu? Yang memberikan syarat untuk ibu ada? Iya. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi mendengar
apakah aku harus berbakti sama orang tua, aku harus mengejar bola. Bukan ya, bukan kayak gitu. Mengejar bola itu istilah. Jadi artinya itu adalah kita memberikan penawaran, kitanya membantu tanpa diminta. Jadi kitanya yang langsung mencari pahalanya, ya. Jadi tanpa menunggu, ketika melihat, wah di wastafel ada banyak sekali cucian yang kotor. Sebelum diperintahkan oleh Bunda, karena aku ingin pahala yang lebih banyak, aku mau cuci piring. Sedih. Itu rasanya bunda-bunda seneng banget, seneng Bun. Ketika anak-anaknya bantuin, seneng Bun. Seneng ya, meskipun hal kecil atau cuma mindahin apa ya, misalnya cuma mindahin piring kotor ke tempatnya, itu sangat menyenangkan untuk orang tua, ya. Jadi teman-teman, supaya pahalanya banyak, kitanya harus membantu sebelum diperintahkan, ya. Oke, siap. Mulai sekarang membantu tanpa menunggu diperintahkan. Siap. Misalnya habis mandi, bajunya bajunya di mana-mana berserapan. Kita nanti aja, Bunda kan belum nyuruh, nungguin dulu disuruh Bunda. Mulai sekarang sebelum disuruh Bunda, biar pahalanya gak diambil orang tuh, kita duluan. Sebelum disuruh Bunda, biar pahalanya semuanya buat aku harus siap lelah, aku harus simpan pada tempatnya, disimpan ke cucian kotor gitu. Ya, siap. Mulai sekarang membantu bundanya, tidak menunggu diberitahunya, tidak menunggu bundanya minta tolong. Siap? Oke. Tantangan kedua, Kak Caca mau panggil teman-teman. Siapa lagi yang belum dapat hadiah? Teteh belum ya? Sini. Sini. Selain berbakti kepada orang tua, selain mengikuti perintah orang tua, mendengarkan apa yang orang tua sampaikan, satu lagi teman-teman harus mendoakan orang tua. Siapa namanya? Karimah. Hafal doa untuk kedua orang tua. Boleh dibacakan? Perintahnya, melaksanakan perintahnya, kita harus mendoakan ayah dan bunda, ya. Alhamdulillah. Lalu pintu surga yang ketiga adalah apa ya? Oke. Pintu surga yang ketiga adalah menjaga hubungan baik dengan saudara. Jadi selain sayang dengan ibu, sayang dengan ayah, kita harus sayang dengan saudara. Ada apa aja? Siapa saja saudara kita di rumah? Kakak, adik, siapa lagi? Sepupu, siapa lagi? Siapa? Bibi, siapa lagi? Paman, siapa lagi? Kakek, nenek, om, kakak, banyak tante, banyak sekali. Nah itu adalah saudara kita. Jadi selain kita sayang dengan ayah dan ibu, kita juga harus sayang dengan saudara. Jangan sampai ini biasa nih ya, kasus yang sering ditemukan adalah adik dan kakak suka berantem di rumah, betul? Di sini ada yang adik dan kakak? Ada adik dan kakak kan? Kakaknya mana? Ini adik kakak. Kakak adiknya mana? Gak ada. Oh, kok di bawah ada di rumah, masya Allah. Ada yang adik dan kakak yang hadir dua-duanya? Ada. Oh, mana adiknya? Oh, adiknya. Oke. Masya Allah, sini Teteh Alila sama Teteh Alisa boleh ke depan. Ini adalah contoh adik dan kakak. Kita akan wawancara apa yang biasa mereka lakukan di rumah. Teteh Alila dan Teteh Alisa, jika ibu memberikan satu mainan yang baru, lalu kalian berebut, biasanya
aja, tidak perlu ini ya, tidak perlu dibaik-baikin, jujur aja. Berantem. Berantem, betul. Yang di rumah nih, bener juga suka berantem. Kakak suka berantem. Ata suka berantem sama adik. Oh enggak, bener. Bener, Masya Allah, suka berantem. Nah, mulai sekarang, karena, ini Alisa adalah pintu surganya Alila. Alila adalah pintu surganya Alisa. Ya, jadi kalau mau dapat pintu surga harus berbuat dan sayang sama saudara. Boleh ambil lagi ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya, pintu surga yang ke 2, 3. Tadi berapa? 3 ya. Sekarang keempat adalah persahabatan dalam Islam. Siapa yang punya teman? Ya, teman Kak Caca di sini adalah Kak Umi dan Kak Karina. Kalau teman-teman punya teman-teman, teman-teman punya teman-teman, teman-teman punya, semuanya punya teman-teman. Suka berantem nggak sama temannya? Kadang-kadang, iya tidak apa-apa, boleh jujur. Kadang-kadang berantem merebutkan sesuatu atau apapun itu, pasti ada selalu ya. Dan ternyata teman-teman, teman kita itu, sahabat kita itu adalah salah satu pintu surga. Jadi kita harus berbuat baik sama teman. Kalau temannya jatuh harus ditertawakan, tertolongin, harus ditolongin. Tapi biasanya suka diketawain dulu ya. Iya gitu ya. Iya. Mulai sekarang kita diketawain ya. Kalau ada temannya terjatuh, ditolongin, jangan diketawain. Kalau diketawain nanti pintu surganya pergi menjauh. Tapi kalau ditolongin pintu surganya mendekat. Ya, coba siapa lagi yang belum dapat hadiah? Oke, kakak boleh manggil dulu yang belakang. Tenang, masih banyak hadiahnya, tenang. Semuanya hari ini harus dapat hadiah, ya. Halo, namanya siapa? Adeva. Adeva punya teman? Punya. Kak Caca mau bertanya. Kalau temannya sedih, apa yang harus kita lakukan sebagai teman yang baik? Temannya diketawain atau ditinggalin atau diapakan? Semangatin atau diberi uang gitu. Ada yang suka memberi uang temannya? Ada. Masya Allah, kayak sekali. Iya, Masya Allah, terima kasih Adeva. Boleh ambil hadiahnya? Iya, jadi kalau temannya bersedih kita semangatin. Kalau temannya bersedih jangan dijauhin, nanti pintu surganya ikut menjauh. Karena ternyata salah satu pintu surga itu adalah teman kita, sahabat kita yang baik. Ya, jadi supaya pahalanya besar, supaya kita bisa mendapatkan pintu surga melalui teman kita, harus saling mengingatkan. Ketika sedih harus diapakan teman-teman? Disemangatin, dia menghibur. Ketika temannya membutuhkan bantuan harus diapakan? Ditolong. Ya, sudah siap ya? Mulai sekarang tidak lagi berantem sama teman, oke? Oke, tidak lagi musuh-musuhan. Apalagi sampai bilang, ih, apa sih si itu mah begitu. Ada yang suka seperti itu. Biasanya pacarnya suka mendengar seperti itu ya. Anak-anak biasanya ada saja yang dipermasalahkan. Padahal itu bukan hal yang besar gitu ya. Jadi mulai sekarang kita harus bersikap baik kepada teman kita, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ketika temannya misalnya gak sholat, temannya kita ajak, yuk sholat, kan kita mau ke surga bareng-bareng. Aku surganya kamu surganya aku, ya, oke, ya, saling mengingatkan. Selanjutnya, pintu surga yang kelima, berapa ini? 5, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Meskipun orang lain itu bukan teman kita, bukan saudara kita, bukan juga orang tua kita, jadi tetap harus berbuat baik. Ya, misalnya salah satunya dengan bersedekah kepada orang yang membutuhkan, terus membagikan ilmu. Misalnya teman-teman melihat ada orang lain yang
terus juga membantu ketika orang lain membutuhkan pertolongan. Ya, Masya Allah. Selanjutnya ada pintu surga yang tadi berapa? Tadi yang pertama apa, coba ulangi? Perbanyak ibadah. Dua, berbakti kepada orang tua atau sayang orang tua. Yang ketiga, sayang saudara. Yang keempat, sayang teman. Yang kelima, sayang orang lain atau berbuat baik kepada orang lain. Sekarang yang keenam, yaitu memiliki amalan khusus atau amalan andalan. Misalnya nih, kayaknya aku merasa belum cukup dengan sholat aku merasa belum cukup dengan bacaan Quranku misalnya, kayaknya aku gak cukup deh, kayaknya aku perlu tambahkan satu ibadah yang aku lakukan terus menerus. Misalnya contohnya, mulai sekarang aku mau puasa Senin Kamis, dilakukan terus tanpa berhenti. Nah itu bisa menjadi pintu surga kita ya, meskipun kayak apa cuma puasa doang. Kalau misalkan itu dilakukan oleh kita terus menerus, itu bisa menjadi pintu surga kita ya. Apapun itu, misalnya kayaknya aku gak cukup deh cuma membaca Al-Quran, biar aku dapat surga aku mau coba menghafalnya. Nah boleh nggak? Menghafal Al-Quran kok boleh? Boleh ya. Nah itu ya, kalau kita menghafal Al-Quran tandanya berarti kita sudah mempunyai amalan khusus, kita sudah berusaha untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak supaya bisa masuk ke surga ya. Siapa yang suka menghafal di rumah, di sekolah, di mana-mana? Suka? Siapa? Ada mau beri tangan lagi, siapa yang dapat hadiah? Tadi tetap ini ya, sini. Tetap ini boleh, tenang ya. Ini namanya siapa? Zahra, boleh duduk saya. Zahra, Kak Caca mau Zahra membacakan salah satu surah, boleh? Ya, kita tes apakah Zahra sudah mencoba menghafal Quran supaya dapat surga. Bahkan itu surah-surah juga dalam Al-Quran. Iya. Coba bacakan surah yang pendek aja. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallahu fiik. Maka boleh ada hadiahnya. Masya Allah, nah itu ketika teman-teman mencoba menghafal Al-Quran, tandanya teman-teman sedang berusaha mencari pintu surga ya. Semoga Allah ridho dengan apa yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan pahala-pahala yang baik dari Allah. Selanjutnya, yang terakhir nih, yang terakhir adalah pintu surga yang keberapa tadi? Ulangi lagi ya, sambil mengingat. 1, perbanyak ibadah. 2, sayang sama orang. 3, sayang sama saudara. 4, sayang sama teman-teman. 5, orang lain berbuat baik pada orang lain. 6, mempunyai amalan khusus. Yang terakhir adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ini tidak mudah teman-teman ya. Ketika misalnya Kak Caca, aku tidak bisa memaafkan kesalahan dia, soalnya dia di sekolah aku suka dipukulin, misalnya kalau bilang ya, ini contohnya. Di sekolah aku dipukulin sama dia, jadi aku sakit hati. Aku tidak akan memaafkan dia sampai hari kiamat. Ada yang seperti itu. Misalkan aku tidak ridho Kak Caca karena dia sudah merebut pensil aku atau dia merusak barang aku, jadi aku tidak akan memaafkan dia sampai hari kiamat. Ada yang kayak gitu. Tidak boleh teman-teman ya. Jadi ternyata salah satu pintu surga itu adalah dari diri kita sendiri. Itu yaitu memaafkan orang lain.
Tapi kalau misalkan orangnya sangat berbahaya untuk kita, tidak apa, teman-teman bisa menjaga jarak ya. Tidak perlu dibalas dengan kumpul lagi. Teman-teman bisa menjaga jarak. Cari teman yang lain. Masih banyak kok teman yang mau berteman sama kalian. Ya, oke? Oke, coba. Kak Caca mau tantangan lagi? Siapa yang belum dapat hadiah? Sini. Siapa? Yang di depan ada? Adik belum? Sini. Adik. Siapa lagi yang belum dapat? Sini, maju. Ya, yang belum dapat semuanya maju. Semuanya ke depan yang belum dapat. Ada lagi? Ya, tuh sama-sama sini. Sini. Oke. Di sini sudah ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Kak Caca mau bertanya tentang siapa? Mungkin ada yang mau menceritakan kisahnya. Yang punya misalnya temannya itu berbuat jahat terus sama aku dimaafkan. Ada yang seperti itu? Ada yang mau bercerita? Yang di sini ada yang mau bercerita? Belum? Oke, udah deh. Kita tes hafalan aja kalau begitu ya. Coba. Wah, boleh teman-temannya ke sini yuk. Kabelnya pendek sini. Oke, maju lagi. Oke. Kak Caca mau menantang teman-teman sambil membacakan surah ya. Namanya siapa? Abian. Kak Caca mau Abian membacakan surah An-Nas, bisa? Oh, bisa. Kak Caca bantu? Boleh? Sama Kak Caca bantu ya. Yuk.
berbagi meskipun cuma sedikit, tapi pastikan semuanya mencoba. Ya, selanjutnya dengan siapa ini? Hilya katanya mau Hilya menyebutkan salah satu pintu surga yang ada di sekitar kita. Tadi satu aja. Tadi sayang sama siapa nih? Tadi ada sayang sama ini, sayang sama ini, sayang sama ini. Nah, apa yang kakak Hilya ingat? Apa tuh sayang? Sayang kepada teman, betul. Sayang kepada teman adalah salah satu pintu surga. Boleh ambil hadiahnya. Dengan siapa? Devania. Oke, masya Allah. Devania punya di rumah bersama siapa? Ayah dan bunda. Suka membantu ayah dan bunda. Mana bundanya? Betul bun, suka membantu. Oke, sudah dapat hadiah. Berarti nanti harus lebih rajin lagi ya. Lagi, masya Allah, barakallahu fiik. Semuanya sudah dapat hadiah. Ada yang belum dapat hadiah? Ada. Adik sudah dapat hadiah belum? Sudah dapat belum? Sini. Yang belum dapat hadiah boleh ke sana ya. Oke, masya Allah. Teman-teman, alhamdulillah hari ini Kak Caca sudah bercerita nih tentang pintu-pintu surga yang di sekitar kita. Jadi meskipun tidak terlihat, ternyata pintu surga itu dekat. Yuk kita sebutkan lagi pintu-pintu surga di sekitar kita. Satu. Bukan. Satu. Perbanyak beribadah. Dua. Ya, sayang kepada orang tua. Tiga. Sayang kepada saudara. Empat. Iya, sayang kepada teman. Lima. Berbuat baik kepada orang lain. Enam. Mempunyai amalan khusus. Ya. Tujuh. Tadi terakhir. Memaafkan orang lain. Siap melaksanakan 7 perintah tersebut. Siap mencari 7 pintu surga tersebut. Siap? Siap. Terus kenapa sih Kak Caca? Boleh gak sih kayak misalnya hari ini aku sudah berbuat baik sama orang tua, berarti ya udah cuma sekali aja. Besok aku mau berbuat baik sama teman aja, sudah sekali, semuanya dilakukan sekali. Boleh gak? Ya tidak boleh, harus berulang-ulang. Sama seperti kita sholat ya. Sholat membosankan gak? Kita harus sholat 5 waktu dalam sehari, terus aja seperti itu. Membosankan gak? Pasti ada rasa bosan. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Tidak apa-apa. Kenapa sih Allah suruh kita mengulang-ulang ibadah? Karena Allah masih memberikan umur untuk kita itu agar kita memaksimalkan. Kita berlomba-lomba untuk mencari, mengumpulkan pahala yang banyak. Semakin banyak kita beribadah, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Jadi nanti kita bisa tuh masuk ke surga seperti hotel bintang 5 atau mungkin bintangnya 100, karena tidak ada tempat yang lebih indah dari surga. Meskipun dibandingkan dengan hotel 10 sekalipun tidak akan membandingi indahnya surga. Ya, oke ya. Sekarang duduk rapi. Kak Caca mau kita semua berjanji. Kita berjanji dulu ya. Oke. Tangannya boleh simpan di dada. Ikutin suara Kak Caca ya. Ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, aku berjanji semakin khusyuk sholatnya, semakin betul bacaan sholatnya, tidak
Allah, aku berjanji sayang saudaraku bersama-sama menuju surganya Allah. Ya Allah, aku berjanji sayang temanku selalu mengingatkan dalam kebaikan. Ya Allah, aku berjanji berbuat baik kepada orang lain. Ya Allah, aku berjanji akan lebih rajin membaca Al-Quran, berpuasa, menghafal Al-Quran. Ya Allah, aku berjanji memaafkan orang lain bila berbuat salah. Ya Allah, ridhoilah kami, aku dan seluruh keluargaku memasuki surgamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih adik-adik sudah menyimak cerita Kak Caca hari ini dengan semangat ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adik-adik gimana? Seru gak? Bulan depan nanti ajak teman-temannya ya. Karena berbuat baik itu tadi ada apa? Mengajak teman untuk ya boleh. Sekarang bagi adik-adik yang diterima oleh orang tuanya boleh boleh dikumpulkan di depan. Boleh Kak Caca? Kak Caca, boleh bantu dikumpulkan ya. Boleh ke sini teman-teman. Jadi ini termasuk pintu-pintu surga di sekitar kita. Masya Allah, terima kasih. Semoga diganti dengan yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik, kita sudah di penghujung acara. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh dilihat kanan kirinya apabila ada sampah mau diambil ya. Mau foto bersama tuh. Tekarin mau foto. Boleh terbang semuanya. Para bunda, teman-teman boleh ke depan. Baris ya. Kita masih punya hadiahnya banyak. Jadi jangan lupa datang lagi ya. Nanti ke kajian di bulan Desember.